Assalamualaikum sahabat dunia bercerita, selamat datang di channel Dunia Bercerita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang sahabat Rasul yang bernama Tsalabah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, mari kita mulai kisah inspiratif kali ini. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tsalabah bin Hatib dikisahkan sebagai seorang hamba yang zakatnya ditolak Allah. Tsalabah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah, rajin dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsalabah dikenal sebagai orang yang memiliki kehidupan yang susah serta harta yang terbatas. Dia terkadang mengenakan pakaian secara bergantian bersama sang istri. Pada suatu hari, selepas Tsalabah melakukan sholat, dia langsung keluar dari masjid tanpa berdoa terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Mengapa setelah sholat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid?" Kemudian, Tsalabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk salat sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu, doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Nabi Muhammad SAW menolak permintaan tersebut karena khawatir kekayaan itu akan menjauhkan Tsalabah dari jalan yang benar dan dari ketaatan kepada Allah. Namun, Tsalabah terus memohon dan meyakinkan Nabi bahwa dengan kekayaan, dia akan lebih mudah beribadah dan membantu sesama. Nabi Muhammad SAW akhirnya luluh oleh permohonan Tsalabah yang begitu tulus. Beliau pun berdoa kepada Allah agar Tsalabah diberi kekayaan yang melimpah. Doa tersebut diijabah. Tsalabah mulai beternak kambing dan kekayaannya bertambah pesat. Dalam waktu singkat, Tsalabah memiliki ladang luas dengan ribuan kambing yang merumput di sana. Ladangnya menjadi terkenal dan Tsalabah yang dulunya miskin kini menjadi seorang yang sangat kaya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW teringat kepada Tsalabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang dikerjakan Tsalabah? Para sahabat menjawab, dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, celakalah Tsalabah. Kemudian Allah memerintahkan zakat, maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang hendak memberikan harta zakatnya. Mereka juga bertemu dengan Tsalabah dan meminta zakatnya. Namun, Tsalabah tidak bersedia memberikan zakat, dia malah menghina. Tsalabah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti, kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah, sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah Tsalabah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 75 hingga 76. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Disebabkan mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka janjikan kepadanya dan juga disebabkan mereka selalu berdusta. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat akan bahaya melalaikan kewajiban kita kepada Allah setelah menerima karunia-Nya. Saat Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ada seorang lelaki yang merupakan kerabat Tsalabah yang mendengarkan. Dia pun segera pulang untuk menemui Tsalabah dan berkata, "Celakalah engkau Tsalabah, sebab Allah telah menurunkan ayat." Setelah Tsalabah mendengarkan itu, dia segera pergi untuk menemui Rasulullah SAW dengan membawa zakatnya. Namun, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Pada saat itu juga Tsalabah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Ketika Rasulullah SAW wafat, Tsalabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini."
Namun, Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerima darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang lagi untuk membawa zakatnya dan berkata, terimalah zakatku ini. Sayyidina Umar pun menjawab, beliau berdua, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia kembali datang untuk memberikan zakatnya dan berkata, terimalah zakatku ini. Sayyidina Utsman juga menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya, beliau pun menolaknya. Sampai saat Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, zakatnya belum juga diterima. Kisah ini menjadi sebuah pelajaran besar. Salabah awalnya adalah orang yang sangat miskin namun sangat taat kepada Allah. Saat kekayaan datang, ujiannya bukan hanya pada harta benda tetapi juga pada keikhlasan hati dan keteguhan iman. Allah memberikan kekayaan kepada Salabah sebagai ujian untuk melihat apakah dia tetap akan taat dan memenuhi kewajibannya. Namun, Salabah gagal dalam ujian ini. Kekayaan yang dia dapatkan membuatnya merasa berat untuk membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa harta bisa menjadi fitnah atau ujian bagi manusia. Kita harus selalu ingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan perintahnya, termasuk dalam membayar zakat. Menyesali perbuatannya, Salabah kembali kepada Nabi dengan hati yang penuh penyesalan. Dia ingin memperbaiki kesalahannya dengan membayar zakat. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak zakatnya karena tindakan Salabah yang sebelumnya telah menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam menjalankan kewajibannya. Penolakan ini menegaskan bahwa keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Sahabat dunia bercerita, kisah Salabah mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Kita harus selalu ingat kewajiban kita tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Sang Pencipta. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat agar tidak terperdaya oleh harta dan selalu berusaha ikhlas dalam menjalankan perintahnya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dunia Bercerita. Komentar di bawah jika ada kisah lain yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di cerita dan video selanjutnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.